Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Nur Fadila dengan NIM A1D021048. Di sini saya izin mempresentasikan hasil kegiatan yang telah saya lakukan selama mengikuti MBKM Magang Riset BRIN dengan topik konservasi benih pisang liar Musa acuminata. Adapun judul yang saya ambil yaitu mengenai peran studi konservasi benih pisang liar Musa acuminata bagi keberlanjutan keanekaragaman sumber genetik. Adapun mata kuliah yang disetarakan diantaranya ada perancangan dan analisis pemulihan tanaman toleran abiotik, pemulihan tanaman toleran biotik, teknologi pasca panen, praktikum pengelolaan lahan marginal, praktikum pengelolaan tanaman industri, dan yang terakhir praktikum produksi benih. Kegiatan MBKM Magang Riset ini dilaksanakan di Pusat Riset Konservasi Tumbuhan, Kebun Raya dan Kehutanan BRIN Kebun Raya Bogor. Kegiatan tersebut berlangsung selama 6 bulan, yaitu dalam rentang waktu antara 29 Agustus 2023 sampai 9 Februari 2024. Magang Riset BRIN merupakan salah satu program MBKM dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang bertujuan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk membangun cara berpikir kritis, sehingga mahasiswa mampu mendalami dan mempraktikkan kegiatan riset dengan lebih baik lagi sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu yang dimiliki. Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab dalam menjalin kerjasama dengan BRIN dan memberikan hak kepada mahasiswa serta memonitoring segala aktivitas mahasiswa selama mengikuti program riset tersebut, mulai dari awal tahap seleksi hingga evaluasi akhir. Adapun output yang dihasilkan dari kegiatan MBKM Magang Riset ini diantaranya 1. Mampu meningkatkan disiplin ilmu mahasiswa terkait teknologi konservasi benih. Yang kedua, mampu mengembangkan keterampilan dan kecakapan kerja mahasiswa dalam menggunakan segala bahan dan peralatan laboratorium sesuai dengan SOP yang berlaku. Yang ketiga, mampu meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk beradaptasi dengan lebih baik di lingkungan kerja. Yang keempat, mampu menjadi tolak ukur pencapaian kinerja program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman dalam mengevaluasi hasil pembelajaran. Dan yang terakhir, mampu mempererat kerjasama Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman dengan Pusat Riset Konservasi Tumbuhan, Kebun Raya, dan Kehutanan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Berikut adalah kegiatan yang saya lakukan selama mengikuti MBKM. Yang pertama, ada pengenalan BRIN dan bank biji. Yang kedua, saya berkecimpung di riset perlakuan pematahan dormansi. Yang ketiga, saya di sini belajar mengenai pengujian daya hantar listrik benih, pengujian kadar air benih, pengujian tetrasolium, dan yang terakhir, di sini saya juga belajar mengenai kegiatan pasca panen dan processing biji. Seperti yang kita ketahui bahwasannya BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang memiliki peran utama dalam mendukung kegiatan riset ilmiah di Indonesia. BRIN memiliki peranan sebagai penyedia infrastruktur, penelitian, pengembangan, dan pengkajian nasional melalui pemberian fasilitas, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang riset. Selain itu, BRIN juga memiliki peran penting dalam pengembangan iptek di Indonesia sehingga berpeluang dijadikan sebagai tempat magang bagi mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan riset ilmiah. Melalui kegiatan riset tersebut, maka mahasiswa dapat memperoleh berbagai benefit, diantaranya berupa pengalaman kerja yang relevan sehingga mereka mampu mengembangkan keterampilan serta pengetahuan dalam dunia riset dan inovasi. Instansi tersebut menawarkan berbagai topik magang riset, salah satunya mengenai konservasi benih pisang liar atau Musa acuminata. Topik tersebut sangat relevan bagi mahasiswa agroteknologi yang ingin mendalami disiplin ilmu dan teknologi konservasi benih dengan lebih baik lagi. Baik, selanjutnya mengenai pengenalan bank biji BRIN Kebun Raya Bogor. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwasannya bank biji atau seed bank itu memiliki peran penting, yaitu menyimpan koleksi benih yang berkualitas guna menjaga keanekaragaman genetik. Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenal sebagai salah satu pusat keragaman genetik tanaman pisang loh. Indonesia juga memiliki berbagai jenis pisang yang beragam. Di antaranya ada pisang budidaya dan pisang liar. Keragaman genetik tanaman pisang di Indonesia mencakup berbagai varietas dengan karakteristik yang unik dan kemampuan adaptasi terhadap berbagai kondisi lingkungan yang berbeda-beda di seluruh kepulauan Indonesia. Nah, ternyata ada berbagai macam loh pisang liar yang tumbuh di Indonesia. Di antaranya ada Musa acuminata, subspesies sumatrana, halabensis, breviformis, microcarpa, zebrina, dan lain sebagainya. Nah, keragaman genetik ini memberikan peluang bagi para pemulia tanaman untuk mengembangkan varietas pisang baru yang lebih tahan terhadap hama, penyakit, dan kondisi lingkungan yang berubah. Berikut adalah kegiatan yang saya lakukan selama ber-MBKM di BRIN Kebun Raya Bogor. Jadi yang pertama, di sini saya mengikuti meeting di ruang rapat 3A lantai 6 Gedung Utara BRIN. Di sini saya diberi materi terkait budidaya pertanian umum oleh Pak Aulia. Kemudian selanjutnya saya juga dijelaskan mengenai penyampaian materi oleh Bu Dian Latifah terkait konservasi benih dan bagaimana sih strategi kita dalam melakukan penyediaan benih bermutu untuk konservasi di Indonesia. Nah, di sini saya juga harus tahu mengapa sih kita harus terlibat dalam riset ini dan output apa yang bisa kita peroleh selama berpartisipasi dalam riset ini. Nah, kemudian di sini saya juga harus mampu memahami konsep dan praktik konservasi benih tanaman. Hal ini mencakup pemahaman terkait peran penting konservasi benih dalam melindungi dan melestarikan keanekaragaman genetik serta dalam hal keberlanjutan ekosistem. Kegiatan yang kedua yaitu pengarahan terkait SOP penggunaan alat dan bahan laboratorium.
Kegiatan ini bertujuan supaya mahasiswa menjadi mampu memahami SOP. Supaya apa? Supaya kita bisa menghindari risiko cedera dari paparan bahan berbahaya atau insiden lainnya yang menimbulkan atau berpotensi membahayakan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, di sini mahasiswa juga harus mampu mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di laboratorium. Hal ini mencakup peraturan internal laboratorium dan peraturan terkait keamanan dan lingkungan. Kemudian di sini mahasiswa juga harus mampu memahami prosedur-prosedur SOP dalam bekerja secara efektif di laboratorium. Dan selanjutnya mahasiswa mampu mengenal setiap bahan dan peralatan yang digunakan di laboratorium, di antaranya terkait prosedur pengoperasian dan perawatan jika diperlukan. Lalu kegiatan selanjutnya yaitu saya menghadiri kuliah tentang agroforestry yang disampaikan oleh Bu Indriani. Di sini mahasiswa harus mampu memahami pengertian agroforestry, mengetahui klasifikasi warna tani meliputi agrosilvikultur, agropastural, agrosilvopastural, dan agrosilvofishery. Selain itu, mahasiswa juga mampu mengetahui berbagai pola tanam yang diterapkan pada agroforestry, meliputi tree along border, alternate rows, alternate strips, and random mixture. Kemudian, di sini mahasiswa juga harus mampu memahami peluang dan tantangan dalam praktik agroforestry. Kemudian yang terakhir, mahasiswa juga harus mempelajari bagaimana sih agroforestry bisa berkontribusi bagi ketahanan pangan di Indonesia dan mengurangi resiko gagal panen, kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya saya juga menghadiri kegiatan presentasi mahasiswa yang sudah selesai melakukan kegiatan magang. Di sini saya berkesempatan untuk memperoleh insight dan informasi penting terkait proyek magang dan mini riset yang dijalankan oleh peserta magang lain. Hal ini bertujuan penting dalam memperkaya wawasan dan pengetahuan saya terkait mini riset tersebut. Selanjutnya saya juga diberi pengarahan terkait bagaimana sih caranya menggunakan mikroskop in-light. Nah, di sini saya diajarkan terkait pengoperasiannya dan cara mempraktikannya juga dicontohkan. Selanjutnya saya juga diberi pengarahan terkait bagaimana sih cara mengkalibrasi conductivity meter. Di sini saya dipraktikkan langkah-langkah yang benar dalam mengkalibrasi alat tersebut. Jadi di sini mahasiswa benar-benar harus mengetahui apa sih tujuan dari kalibrasi itu sendiri. Jadi tujuannya itu untuk memastikan bahwa alat tersebut memberikan hasil pengukuran yang akurat dan sesuai dengan standar. Kegiatan pengkalibrasian secara berkala ini bisa mengurangi kesalahan dalam pengukuran sehingga dapat meningkatkan keandalan hasil pengukuran. Kegiatan selanjutnya yaitu tentang pengujian daya hantar listrik benih pisang liar. Jadi dalam menguji DHL benih ini kita menggunakan alat yang bernama conductivity meter yang sudah terkalibrasi sebelumnya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi pengujian DHL ini berfungsi untuk mengevaluasi sejauh mana sih potensi fisiologis lot benih, dan kelebihan dari uji DHL ini diantaranya dapat dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan mudah. Uji DHL pada beberapa benih suatu tanaman terbukti mampu mengestimasi tingkat vigor dan berkorelasi dengan daya tumbuh benih di lapangan. Kegiatan selanjutnya yaitu mengenai pengujian kadar air benih. Jadi penentuan kadar air benih dari suatu kelompok benih itu sangat penting loh untuk dilakukan, karena laju kemunduran suatu benih itu sejatinya dipengaruhi oleh kadar airnya. Nah, di dalam batas tertentu, semakin rendah kadar air benih, maka semakin lama daya hidup benih tersebut. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu penanaman benih pisang liar, pelakuan pematahan dormansi. Baik, selanjutnya ada pengujian kadar benih. Ini tuh sudah dijelaskan di slide sebelumnya, jadi di skip saja. Kemudian selanjutnya saya juga di sini belajar mengenai pengelolaan pasca panen yang erat kaitannya dengan processing benih. Baik, berikut ini merupakan riset utama yang saya lakukan, yaitu mengenai pengaruh perlakuan pematahan dormansi terhadap daya berkecambah benih. Adapun kegiatan yang dilakukan di dalamnya diantaranya ada pengamatan karakter morfologi biji, persiapan pelakuan benih, pengujian DHL benih, pengujian kadar air benih, pengujian viabilitas melalui uji tetrazolium, dan yang terakhir ada penanaman benih pisang liar di greenhouse. Terkait pengujian karakter morfologi biji, jadi parameter yang diamati dalam pengujian ini meliputi panjang, lebar, berat, dan warna. Parameter panjang dan lebar diukur menggunakan caliper, sedangkan berat biji diukur menggunakan timbangan analitik. Adapun parameter warna biji dianalisis menggunakan alat berupa color chart. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, disebutkan bahwa biji pisang liar memiliki panjang rata-rata 4,83 mm dengan lebar rata-rata 4,02 mm dengan berat bijinya yaitu rata-rata 0,0343 gram. Nah, berdasarkan hasil pengamatan, diperoleh juga bahwa pisang liar itu memiliki biji yang bersudut dengan permukaan berkerut dan berwarna coklat tua kehitaman saat masak. Kemudian bagian membujur menunjukkan bagian-bagian biji yang terdiri dari kulit biji, integumen luar dan dalam, embrio, endosperma, massa kalezal, tutup mikrofil, dan saluran. Kemudian selanjutnya mengenai persiapan pelakuan benih. Jadi dalam kegiatan eksperimental ini terdapat 19 taraf yang diujikan, diantaranya perlakuan kontrol, cutting test, H2O2 1% 10 menit, H2O2 2% 10 menit, dan
lain sebagainya. Intinya ada 19 taraf. Kegiatan studi eksperimental ini menggunakan 1520 biji pisang liar yang dipanen dari buah yang masak pada 80-90 hari setelah antesis atau hari setelah inisiasi buah. Jumlah perlakuan pada percobaan ini sebanyak 19 taraf, sudah saya sebutkan tadi, dengan 4 kali ulangan, dan tiap ulangan itu terdapat 20 benih pisang liar. Kegiatan selanjutnya yaitu mengenai pengujian daya hantar listrik benih. Adapun prosedur kerja yang dilaksanakan diantaranya, yang pertama, alat dan bahan dipersiapkan terlebih dahulu, meliputi timbangan analitik, sampel benih pisang liar, conductivity meter, dan alat tulis. Kemudian selanjutnya, benih untuk perlakuan perendaman air dingin 24, 48, dan 72 diambil dari kemasan. Selanjutnya, benih tersebut ditimbang menggunakan timbangan analitik. Selanjutnya, sebanyak 100 ml Aquades disiapkan sebagai belangko. Selanjutnya, benih dimasukkan ke dalam botol kecil yang berisi belangko dan didiamkan selama rentang waktu yang telah ditentukan. Misalnya 24 jam, 48 jam, atau 72 jam. Kemudian pelakuan tersebut didiamkan pada suhu sekitar 30 sampai 40 derajat Celcius. Setelah terendam dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan, maka selanjutnya benih dalam botol kecil tersebut dikeluarkan. Selanjutnya diukur DHL-nya menggunakan conductivity meter. Pengukuran diawali dengan mengukur larutan belangko, kemudian baru tuh dihitung larutan sampel benihnya. Nah, untuk menghitung DHL, itu kita bisa menggunakan rumus DHL sama dengan nilai DHL benih dikurangi DHL belangko per berat benih setiap ulangan sebelum direndam. Satuan untuk DHL ini sendiri yaitu mikrosiemen per gram. Selanjutnya, penjelasan mengenai pengukuran kadar air benih. Sebenarnya mohon maaf, PPT di slide ini keterangannya itu salah. Di sini saya malah menjelaskan keterangan terkait daya hantar listrik benih. Seharusnya kan saya menjelaskan terkait kadar air benih. Jadi mohon maaf atas kesalahannya. Baik, terkait pengukuran kadar air benih ya. Jadi dalam pengujian kadar air benih ini ada beberapa prosedur yang bisa kita lakukan. Jadi yang pertama, tentunya kita harus mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, meliputi oven, timbangan analitik, alat penghancur, plastik ziplock, alat tulis, dan sampel benih itu sendiri. Kemudian selanjutnya benih dihaluskan menggunakan alat penghancur. Selanjutnya petri kosong ditimbang menggunakan timbangan analitik sehingga diperoleh nilai M1. Kemudian selanjutnya petri kosong dan benih yang telah halus ditimbang menggunakan timbangan analitik sehingga diperoleh nilai M2. Kemudian selanjutnya petri terbuka yang berisi benih yang telah halus diovenkan. Selanjutnya diovenkan selama 18 jam pada suhu 105 derajat Celcius. Nah, setelah 18 jam, cawan tersebut itu dikeluarkan dari oven dan didiamkan pada suhu ruang selama kurang lebih 15 menit supaya dingin. Lalu di hari berikutnya, cawan tersebut ditimbang sehingga diperoleh M3 untuk kemudian dihitung persentase kadar airnya. Selanjutnya yaitu mengenai pembuatan larutan tetrazolium. Jadi, kalau kita ingin membuat TTZ 1%, itu kita bisa melakukannya dengan cara melarutkan serbuk 234-triphenyl tetrazolium chloride sebanyak 1 gram ke dalam 100 ml buffer solution. Kemudian terkait prosedur pengujian tetrazolium. Jadi dalam melakukan pengujian ini ada beberapa tahapan penting yang harus kita lalui. Yang pertama ada pre-staining, staining, dan yang terakhir ada tahap pengamatan pola topografi dan pewarnaan menggunakan mikroskop dinolite. Kegiatan selanjutnya yaitu mengenai penanaman benih. Benih pisang liar ditanam pada bak yang berisi media vermiculit dan di atasnya ditutup dengan plastik UV. Perlakuan ini ditanam di dalam ruangan greenhouse. Dalam riset ini, vermiculit itu cocok dipilih sebagai media tanam karena beberapa keunggulan. Di antaranya, mempunyai tingkat kapasitas tukar kation yang lebih tinggi, terutama dalam keadaan padat dan pada saat basah. Selain itu, vermiculit juga mampu menurunkan berat jenis dan meningkatkan daya absorpsi air, sehingga dapat menghemat penggunaan air. Kegiatan selanjutnya yaitu terkait pemeliharaan dan pengamatan. Nah, untuk pemeliharaan sendiri itu dilakukan dengan cara penyiraman yang dilakukan setiap 3 hari sekali. Penyiraman ini cukup dilakukan setiap 3 hari sekali karena mencegah terjadinya pembusukan pada benih. Selain itu, penyiraman ini tuh tergolong efektif loh karena didukung oleh adanya media vermiculit, di mana media ini memiliki kemampuan menyimpan air yang baik, sehingga penyiraman dilakukan dengan secukupnya. Kemudian terkait pengamatan. Nah, untuk pengamatan itu sendiri dapat dilakukan setiap 3 hari sekali, tetapi ketika sudah mulai tumbuh kecambah, maka nanti pengamatan diamati secara intens setiap harinya. Demikian penjelasan presentasi terkait kegiatan MBKM yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.